Maka konsep yang sederhana adalah berpikir secara digital, bertindak secara analog. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. SS lahir itu di tahun 1983, tepatnya 11 Juni. Malah mungkin ada sebagian di antaranya, di antara hadirin yang belum lahir pada tahun 83. Waktu itu ada gerhana matahari total selama 6 menit. Dan kemudian waktu itu Suara Surabaya persis gerhana mataharinya lewat. Kemudian pemancar TX stereo FM-nya dinyalakan. Dan itulah cikal bakal perjalanan Suara Surabaya. Kalau kita ngomong Suara Surabaya hari ini sudah bukan lagi radio. Tetapi dia sudah menjadi SS Media. Dan di dalam visi Suara Surabaya tidak pernah disebutkan SS adalah radio. Karena ada imajinasi pada waktu itu, teknologi akan membuat radio ini pada akhirnya tidak murni sebagai radio yang auditif. Karena itu kalau kita lihat, ini semua adalah variabel dan elemen-elemen yang memperkuat siaran Suara Surabaya. Nah, kalau kita bicara top of mind Suara Surabaya, sebenarnya bisnis kami ini bukan radio, tetapi komunikasi, informasi, dan juga solusi. Apa yang kemudian bisa dijabarkan dari konsep news interaktif solutif itu? Yang pertama adalah Suara Surabaya harus membangun strategi diferensiasinya. Pada waktu tahun 83 kami berdiri, sebetulnya sudah banyak sekali radio yang top, yang populer di Surabaya. Karena itu kami datang di rimba yang sebetulnya sudah padat. Tetapi yang kemudian dipikirkan, apa yang harus bisa membedakan? Yaitu informasi. Karena pada zaman itu tidak ada radio swasta yang mau main informasi. Karena pertama kondisi politik yang tidak memungkinkan, ada regulasi yang melarang radio swasta untuk berinformasi. Yang kedua, SDM-nya susah nyarinya. Lebih banyak penyiar-penyiar yang sifatnya entertaining atau entertainment. Dan yang ketiga, ini butuh effort yang besar. Karena apa? Butuh teknologi dan sistem organisasinya. Tetapi itu yang harus diambil oleh Suara Surabaya. Karena itu kemudian di dalam perjalanannya harus selalu dilakukan inovasi SDM, produk, termasuk dinamika teknologinya. Nah, 22 tahun kemudian di tahun 2005, kami di SS ini mendapatkan satu patokan. Yaitu ketika SS menerima penghargaan BID Award, Business Initiative Direction di New York. Dan Suara Surabaya waktu itu mendapatkan penghargaan itu karena beberapa telaah dari lembaga BID. Yang pertama, menurut mereka, Suara Surabaya adalah lembaga yang berbasis kepada mutu. Yang kedua, konsentrasi pada laba bisnisnya. Dan yang ketiga adalah membangun kepemimpinan di publik. Artinya apa yang dikatakan oleh SS itu banyak didengar oleh semua pihak. Kemudian berorientasi pada konsumen, jadi consumer base. Lalu melakukan pembaharuan teknologi, kinerjanya berbasis pada sistem, dan kayaknya yang paling penting yang terakhir, nomor 7. Kepuasan kerja. Karena basis SDM untuk penyiaran radio ini tidak mudah untuk mencarinya, karena itu manajemen harus bisa membuat orang-orangnya betah dan bertahan dan membangun karir di dalam dunia keradioan ini. Makanya saya secara sederhana menggunakan prinsip ini saja. 3M principle. Yang pertama adalah man, yang kedua machine, dan ujungnya money. Jadi kalau mau dipikir-pikir dari 3 ini mana yang paling penting? Semuanya penting. Karena ini adalah sebuah siklus, ini adalah sebuah mata rantai. Nah, begitu money-nya sukses, maka otomatis man-nya juga sejahtera. Bisa reinvestasi untuk mesin dan sebagainya. Dan yang dibangun di Suara Surabaya lebih banyak adalah konsep ROWE ini. Result Only Work Environment. Jadi yang selalu ditekankan di Suara Surabaya adalah hasilnya apa, dampaknya apa.
Mau ngomong proses kayak apa, nggak terlalu penting. Yang penting adalah ujungnya, menghasilkan apa perusahaan ini. Nah karena itu kemudian kami mencoba menerapkannya dalam 5 pendekatan motivasi intrinsik. Yang pertama adalah bagaimana semua orang SDM yang ada di SS Media ini merasa dia punya otonomi. Yaitu saya dipercaya untuk mengendalikan bisnis ini. Seluruh lini. Jadi mereka harus merasa betul bahwa dia mendapatkan kepercayaan, bahwa dia mendapatkan apresiasi karena dia bisa mengendalikan bisnis ini. Yang kedua, kepiawaiannya, kemampuannya. Sehingga kemudian mereka tidak sekedar bisa melaksanakan, tetapi lebih dari itu. Bahwa saya mampu mengembangkan produk-produk yang ada di Suara Surabaya. Dan yang ketiga adalah prayojana. Pernah dengar istilah ini? Nah karena itu sering-seringlah baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi prayojana itu kalau bahasa Inggrisnya adalah purpose. Nah semua orang yang ada di dalam SS Media selalu ditekankan bahwa saya akan menjadikan bisnis ini berbeda. Saya akan menjadikan media ini berbeda dengan media-media yang lain. Jadi harus punya kelainan, yaitu kelainan yang positif. Dan yang keempat, bagaimana kiprah atau progresnya. Bahwa semua yang ada di dalam bisnis ini harus berpikir bahwa saya adalah sumber solusi. Saya akan tuntaskan apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, kebutuhan klien, dan kebutuhan stakeholder yang lain. Dan yang kelima, ini yang sering menjadi kendala hari ini, bahwa kita gara-gara teknologi akhirnya kehilangan ini. Maka semua yang ada di Suara Surabaya harus berpikir bahwa saya harus punya keterampilan bersosialisasi dengan manusia. Dalam catatan Suara Surabaya, ada 649.000 citizen jurnalis yang setiap hari rajin kasih informasi untuk Suara Surabaya. Salah satu kunci kesuksesannya itu adalah karena ada brand engagement-nya, di mana parameter konsumen dan merek yang bersenyawa itu diukur dalam 3 pendekatan. Yang pertama bahwa terjadi koneksi emosional konsumen yang sangat dalam. Jadi banyak sekali yang mengatakan begini, begitu di jalan, radio di mobil harus langsung dinyalain FM 100. Bahkan kadang-kadang juga nggak didengerin kok sebenarnya. Tetapi tidak tahu kenapa itu menjadi insting. Yang kedua, partisipasi konsumen terhadap produk atau brand itu berada pada level yang tertinggi. Dan yang terpenting menurut saya terjadi relasi konsumen dengan produk itu jangka panjang. Sehingga sangat menarik, di forum ini saya ketemu dengan beberapa anak muda yang mengatakan bahwa dia tahu SS sejak dia kecil. Kenapa? Karena kekuasaan radio di mobil di tangan bapaknya. Dan mereka betapa menderitanya dalam perjalanan itu, terpaksa mesti dengerin, dan tidak ada pilihan, tetapi diam-diam itu akhirnya terinternalisasi. Sehingga begitu mereka dewasa, brand ini sudah menjadi sangat biasa untuk mereka. Dan untuk itu saya menekankan pada teman-teman di SS, pahami orientasi terhadap 3 faktor ini. Yang pertama adalah value, nilai. Kita mau bermakna seperti apa bisnis ini. Perusahaan ini maknanya apa bagi semua pihak. Etos, waktak yang mau dibangun di dalam bisnis ini seperti apa. Dan yang tidak kalah penting yang menurut saya sebagai media butuh etik, butuh etika. Maka harus ada prinsip-prinsip yang harus dibangun yang tidak boleh mencederai orang. Karena itu Suara Surabaya hari ini menjadi validator untuk hoax dan fake news. Nah, di dalam pengembangan SS, saya banyak menggunakan referensi ekspedisi Columbus. Mungkin Anda tahu ceritanya bahwa di sekitar 2 Agustus tahun 1492, ada 3 kapal yang namanya Nina Pinta dan Santa Maria itu bertolak dari Spanyol. 4 bulan kemudian, mereka menemukan Kepulauan Bahama dan Indian, masyarakat Indian. Apa yang menjadi kunci dari kesuksesan ekspedisi Columbus ini? Saya melihatnya sebagai konsep Columbusologi ada 6 poin. Pertama, prioritas. Dalam bisnis ini, dalam bisnis apapun apa prioritasnya?
Yang kedua butuh keberanian, terutama untuk yang memulai pertama kali. Dan saat ini tidak terhindarkan teknologi menjadi kunci. Kemudian kerjasama tim ini juga menjadi sangat penting. Lalu dibutuhkan kegigihan dan termasuk apakah Anda dalam dunia bisnis termasuk risk taker atau bukan. Atau mau main aman. Di dalam bisnis apapun kadang-kadang dibutuhkan spirit untuk berani mengambil risiko. Nah, selanjutnya kemudian apa yang harus kami lakukan di Suara Surabaya? Leveling up. Membuat Suara Surabaya yang sudah umurnya 37 tahun ini, ketika nanti umurnya mencapai 40, harus menjadi bisnis atau perusahaan yang seperti apa. Untuk itu, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh James Russell Lowell. Dia mengatakan zaman baru menuntut ukuran baru termasuk manusia baru. Ini yang paling menantang. Kenapa? Saya tidak mungkin untuk merekrut orang baru terus. Tetapi bagaimana orang-orang yang lama, yang loyal, ini harus diperbaharui terus-menerus. Termasuk saya. Saya generasi awal itu dikategorikan dinosaurus. Hari ini 70% di Suara Surabaya Media adalah milenial. Maka tentunya yang satu ini harus menyesuaikan dengan yang milenial. Dan terus terang itu menyengsarakan saya. Apalagi saya bisa cerita success story yang sebelum-sebelumnya. Lalu mereka bilang apa? Pak, Mas, itu kan Bapak. Kami ini manusia masa kini dan manusia yang akan datang. Walaupun aku yang gaji mereka sebenarnya. Tetapi mau tidak mau saya harus mengikuti konsep ini. Bahwa siapapun yang ada di bisnis Suara Surabaya harus selalu memperbaharui dirinya. Nah, untuk itu saya menawarkan cara pikirnya. Kita mau berpikir secara vertikal, hierarki, atau berpikir secara lateral. Dan saya mengatakan dua-duanya harus digabung. Tetapi kebiasaan untuk hierarkial kayaknya tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk zaman sekarang. Sekarang modelnya sudah flat. Jadi kita juga harus bisa mengembangkan pola pikir, pola sikap yang sikapnya horizontal. Dan untuk itu saya menggunakan konsep loyalty atau loyalty 3.0. Apa yang dimaksud dengan loyalty 3.0 untuk pengembangan bisnis ini? Pertama adalah motivation. Membangun motivasi yang tidak pernah berhenti. Kedua, memainkan big data. Jadi 649.000 nama, nomor telepon, profesi, alamat, dan kebiasaan yang ada dalam database SS, ini harusnya dikembangkan menjadi big data. Yang kemudian pelaksanaannya menggunakan konsep gamification atau gamifikasi. Apa yang dimaksud dengan gamification? Yaitu menggunakan konsep-konsep permainan game yang dimasukkan dalam bisnis atau di dalam organisasi. Supaya apa? Memperkuat engagement dan terjadinya deeper connection. Yang kedua, terjadinya sinergi antara customers, partner, dan employees sendiri. Dan yang terakhir adalah bisnis ini berhasil menciptakan people power. Nah, tentang gamification atau gamifikasi sebetulnya di sini konsepnya. Butuh respon-respon yang cepat terhadap perkembangan bisnis. Butuh transparansi di dalam pengelolaannya. Butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Tetapi juga mesti ada spirit kompetisi. Dan yang terakhir, kekuatan bisnis kita harusnya ada di komunitas. Itu yang saya istilahkan sebagai the people power. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh John Naisbitt. Dia adalah seorang futurolog yang mengatakan, untuk itu di zaman sekarang kita mesti belajar untuk balancing antara teknologi dan kemudian humanisme. Karena bisnis komunikasi, bisnis informasi, dan bisnis solusi adalah menggunakan teknologi sebagai alat dan sarana, tetapi sebetulnya pendekatannya tetap pendekatan yang manusiawi. Saya yakin Anda semua paham hari ini kita banyak ngomong tentang AI, Artificial Intelligence. Maka pertanyaannya, apakah mungkin 10 tahun, 5 tahun lagi saya tidak butuh penyiar tapi saya butuh robot yang siaran? Saya bilang sama teman-teman sangat mungkin. Tapi sekali lagi robot itu kan tetap diprogram kan?
Jadi lebih hebat mana? Manusia beneran atau robot yang berperilaku kayak manusia? Yang lebih celaka adalah kalau manusia berperilaku kayak robot. Nah, ini yang saya bilang ini menjadi tantangan-tantangan kami ke depan. Tetapi saya tetap percaya bahwa manusia tidak bisa digantikan oleh apapun. Asal ininya dan ininya jalan. Maka konsep yang sederhana adalah berpikir secara digital, bertindak secara analog. Kita mesti gabung dua-duanya ini. Dan menurut Alvin Toffler, tidak ada satupun yang bisa memastikan masa depan itu kayak apa. Tetapi dia memberikan jalan, amati betul gejala-gejala yang sedang terjadi saat ini, karena itu bisa menjadi patron untuk menuju kepada perubahan. Atau bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Dan saya termasuk tipikal yang menghargai sejarah. Karena orang-orang yang ngerti sejarah lah yang bisa tahu kita mau kemana. Karena ada pendapat yang mengatakan sejarah bukanlah masa lalu. Sejarah adalah masa depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sebetulnya itu yang menjadi jalan kita ke depannya mau menjadi seperti apa. Jadi jadilah orang-orang yang paham sejarah, tetapi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena begitu Anda tahu itu, Anda tahu tujuannya kemana. Dan begitu Anda mencapai tujuan itu, Anda tahu kenapa Anda menjadi seperti itu. Maka di dalam bisnis Suara Surabaya pada akhirnya, meskipun teknologinya sudah berkembang demikian rupa, Facebook Suara Surabaya dengan E100-nya sudah 1,2 juta pengikut. Yang itu ikut kemudian mengembangkan Suara Surabaya, tetapi bagi saya, content is still the king. Anda mau mendengarkan kami, mau mengakses kami, karena butuh kontennya, bukan? Kalau cuman kagum sama penyiarnya, kayaknya enggak deh. Sekali lagi saya mengatakan bahwa orang-orang radio tidak enak untuk dilihat. Dan saya merekrut para penyiar saya dulu nggak pernah lihat mukanya. Yang penting bunyinya enak. Tetapi begitu sekarang ada radio visual, radio pakai kamera, saya pusingnya setengah mati. Akhirnya cara teraman adalah tempatkan kamera yang supaya muka-mukanya nggak terlalu jelas. Tetapi itulah yang harus dipikirkan di masa depan, bagaimana mereka bukan saja enak terdengar, tetapi juga enak untuk ditonton. Nah, teknologi posisinya di mana? Teknologi is the queen. Maka mudah-mudahan kita semua dalam bisnis apapun, ketika berpikir tentang masa depan, berpikirlah seperti Nostradamus. Seorang peramal dunia yang sampai sekarang masih diakui pemikiran-pemikirannya. Dia mengatakan begini, tomorrow I shall no longer be here. Jadi jangan menjadi dinosaurus. Saya pun harus berpikir bahwa ke depan nanti saya tidak boleh ada di posisi saya yang sekarang. Kita mesti mengubah ini semua. Dan jangan lupa, 25 tahun lagi Indonesia memasuki 1 abad, tahun emas Indonesia. Bahkan ibu kotanya pun sudah dirancang dengan nama Nagara Rimba Nusa. Pertanyaannya, apakah kita yang ada di ruangan ini termasuk menjadi orang-orang yang pada tahun 2045 itu mengambil peluang dan kita menjadi orang-orang yang berada di depan. Dan kita berada pada zaman yang tepat untuk segala kegiatan kita. Maka saya ingin mengakhirinya dengan apa yang dikatakan oleh Bob Marley. Seorang legend untuk musik reggae. Dia mengatakan bahwa kebesaran seseorang itu bukan kepada kekayaan yang dia miliki. Tetapi menurut dia, orang-orang besar adalah orang yang punya integritas, punya kemampuan, dan terutama adalah memberikan efek positif kepada orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang dilakukan Suara Surabaya sekarang. Barangkali secara materi kami bukan perusahaan dengan bisnis besar. Tetapi dampak yang diciptakan kepada masyarakat itu jauh lebih berarti dan lebih berharga daripada income yang kita dapatkan. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko
untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.